Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita bersyukur Tuhan menghantar kita hingga pada hari ini dan kita akan memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pada hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami Tuhan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat harian kita hari ini, Sabtu 25 Januari tahun 2025, diambil dari Yohanes 17 ayat 22 sampai 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memahami pesan Yesus tentang kesatuan orang percaya. Judulnya, Kesatuan Orang Percaya. Ayat ini adalah bagian dari doa Yesus bagi murid-muridnya dan bagi semua orang percaya. Doa ini juga disebut doa imam besar. Maksudnya Yesus sebagai imam besar. Atau doa keimaman Yesus. Di sini ditunjukkan ke dalam kasih dan keinginan Yesus agar di antara para muridnya, orang percaya, tercipta persatuan atau kesatuan. Marilah kita perhatikan beberapa hal penting di sini. Pertama, kemuliaan yang diberikan. Yesus menerima kemuliaan dari Bapa. Kemuliaan ini diberikan kepada para muridnya sebagai simbol dari kehadiran ilahi, simbol dari kasih karunia dan kekuatan yang memampukan orang percaya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, persatuan yang sempurna. Yesus menginginkan para muridnya dan semua orang percaya menjadi satu, seperti kesatuan antara Yesus dengan Bapa. Kesatuan kebersamaan, persatuan yang sejati, yang mencerminkan hubungan ilahi. Lalu kesaksian bagi dunia. Persatuan di antara orang-orang percaya adalah kesaksian bagi dunia bahwa Yesus adalah utusan Allah dan bahwa kasih Allah nyata dalam kehidupan mereka. Persatuan ini menjadi bukti bahwa kasih Allah kepada dunia ini telah dihadirkan melalui Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada hari ini? Pertama, hidup dalam kemuliaan Tuhan. Artinya sebagai orang percaya, kita perlu merenungkan bagaimana agar kita hidup dalam kemuliaan Allah yang telah diberikan oleh Yesus. Ini berarti kita hidup dalam integritas kasih dan kekudusan, serta menggunakan karunia yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, menciptakan persatuan. Setiap keluarga sebagai orang percaya atau anggota keluarga harus menyadari betapa pentingnya menciptakan persatuan dalam keluarga kita, juga dalam komunitas orang percaya yang di dalamnya kita menjadi anggota.
Persatuan ini dapat dicapai melalui komunikasi yang baik, saling pengertian, mengutamakan kasih dalam setiap hubungan. Untuk ini, sebagai individu orang percaya, entah remaja, pemuda, orang tua, agar kita selalu mengembangkan hubungan yang baik dan harmonis di antara sesama kita. Remaja, pemuda di sekolah, terhadap teman-temannya, dan menjadi pembawa damai dalam keluarga dan lingkungan kita masing-masing. Melibatkan diri dalam setiap kegiatan pelayanan yang mendukung persatuan, seperti bekerja sama dalam proyek sosial, ikut dalam kegiatan gereja yang melibatkan berbagai kelompok usia dan latar belakang. Yang ketiga, menjadi saksi bagi dunia. Kita sebagai orang percaya agar berani menunjukkan kehidupan yang mencerminkan kasih dan persatuan seperti yang diajarkan oleh Yesus. Konkretnya adalah menunjukkan kasih Kristus melalui perbuatan baik, kepedulian, dan keteladanan dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semuanya ini dapat kita lakukan di dalam masing-masing keluarga kita. Jika kita selalu berdoa bersama, merenungkan firman Tuhan bersama-sama, dan secara berkesinambungan membangun hubungan di antara keluarga, saling mendukung dan saling memahami. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pada hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami, berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, dan kiranya kami boleh melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, juga pada hari ini. Tuhan, kami bawakan dalam doa ini saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Biarlah kiranya mereka beroleh penghiburan dan kekuatan yang dari Tuhan. Yang dalam keadaan sakit Tuhan, maupun dirawat di rumah sakit atau tempat lainnya, biarlah mereka boleh merasakan atau menerima pemulihan dan kesembuhan yang dari Tuhan. Juga Tuhan menguatkan iman mereka dalam proses saat dirawat, menjalani pemulihan, hingga menerima kesembuhan itu. Kami juga berdoa ya Tuhan, jika ada di antara mereka yang sakit, yang akan menjalani tindakan dokter pada hari ini atau dalam minggu ini, biarlah mereka boleh menemukan pemulihan, kebaikan, dan kesembuhan di dalam semua itu. Tuhan, hari ini kami bawakan juga dalam doa ini orang-orang yang kami kasihi, yang sedang dalam pergumulan hidup. Kiranya mereka tidak menjadi putus asa, tapi tetap memperoleh pengharapan bahwa Tuhan akan menolong mereka. Hari ini Tuhan, kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.